Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Seluruh jamaah Majelis Gus Jigang yang berbahagia, ini momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas tentang di antara akhlak-akhlak terpuji dari Rasulullah Muhammad SAW, dengan tujuan supaya kita bisa meniru, bisa meneladani dari akhlak terpuji beliau. Selain itu supaya lebih tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita lebih mengenal dengan dekat bagaimana sifat-sifat terpuji beliau. Saya akan baca satu cerita lagi, ini tentang Rasulullah Muhammad SAW. Kharaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abadi ashabihi dhata yaumin ila sahra'i wa kanat ma'ahum syatun. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah keluar dengan para sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat-sahabatnya, ya, sebagian sahabat-sahabatnya ke tempat lapang lah, dengan niat apa atau hajat apa kita nggak tahu, tapi pernah suatu ketika Rasulullah itu pergi dengan sebagian para sahabatnya. Mereka membawa kambing, mungkin kalau sekarang bisa dikatakan memayoran, mungkin ya, masakan bareng-bareng. Pada waktu itu salah satu dari sahabatnya berkata, "Ana alayya dzabhuha." Wah, ini nanti kambing ini aku yang bagian menyembelih. Nanti aku yang menyembelih saja. Ini salah satu di antara sahabatnya. Waqala al-akhar, yang lain berkata, "Ana alayya salhuha." Nanti saya yang mengulitinya, Waqala tsalis, yang ketiga sahabat Rasulullah mengatakan, "Wa ana alayya tabquha." Nanti saya yang memasaknya. Jadi ada yang siap untuk menyembelih, ada yang siap untuk menguliti, yang sebagian siap untuk memasaknya. Karena memang kalau lihat ini, kayaknya mereka mau, beliau-beliau ini mau mayoran, mau masak-masak lah, masak-masak. Faqala ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata setelah itu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya tadi, "Wa ana alayya jamal khatabi." Enggak, kalau begitu, ini Rasulullah, kalau begitu aku tak bagian untuk mengumpulkan kayu bakar. Ini Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya yang sudah ada bagian nyembelih, menguliti dan memasak. Beliau ternyata tidak tinggal diam, tapi beliau menawarkan diri, saya bagian mengumpulkan kayu bakar untuk digunakan memasak. Faqalu lahu, maka para sahabat ini ya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nawadu an na'mala litastariha anta ya Rasulullah wala tat'abu nafsaka." Wala tat'aba nafsaka. Ya Rasulullah, kami senang, kami bahagia ketika kami saja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, kami yang memasak, menyembelih yang lain semuanya, sementara engkau ya Rasulullah istirahat saja nggak apa-apa. Jangan engkau memayahkan diri Anda. Dah istirahat saja, nanti ketika sudah matang, tinggal makan, nanti kita panggil. Dah, itu saja Rasulullah. Kami akan yang mengerjakan semuanya. Faqala lahum ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wallahi la ajlisu wa antum ta'malun. Annallaha yakrahu man min 'abdihi ayyakuna mutamayyizan ala ikhwanihi." Ternyata apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan duduk,
aku tidak akan berdiam saja, ya, istirahat saja tanpa ngapa-ngapain sementara kalian semuanya melakukan pekerjaan itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang diistimewakan ala ikhwanihi di antara para teman-temannya. Jadi Allah itu nggak suka, kata Rasul, jika ada sekelompok teman kok ada yang diistimewakan. Rasulullah itu orang nggak suka, ya, Rasulullah kurang suka. Wadha binafsihi wa jama'al khatab. Kemudian beliau, sahabat yang beliau akhirnya diam, terus beliau berangkat mengumpulkan kayu bakar untuk memasak kambing tersebut. Nah, ini adalah sebuah teladan dari Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau itu tipe orang yang nggak suka diistimewakan oleh para sahabatnya. Beliau akan ikut andil dalam setiap pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Beliau nggak suka beliaunya diam saja, mungkin hanya memerintah saja, hanya nunjuk-nunjuk saja. Beliau nggak suka seperti itu. Beliau selalu ikut andil. Banyak cerita bagaimana dalam perang Khandaq juga beliau ikut menggali parit pada waktu itu, ya, ikut menggali parit bersama sahabatnya. Beliau bukan hanya memerintah, tapi beliau ikut melakukan pekerjaan itu dengan para sahabatnya. Nah, ini teladan bagi kita, ya. Semoga kita bisa meniru Rasulullah, bisa meniru junjungan kita, kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.